Halo semuanya, welcome back to the channel. Buat yang baru, kenalin gue Erik. Gue di sini mau share catatan-catatan yang gue punya. Gue namain playlistnya Self Upgrade. Di Self Upgrade kali ini kita mau membahas tentang turbulensi ekonomi dan apa yang harus kita lakuin dalam menghadapinya. Sebelumnya, gue mau ingetin apa yang gue share di sini nggak harus jadi tekanan pikiran bahwa oh ini harus gue lakuin gitu loh. Tapi ini lebih ke buat yang mau untuk produktif, buat yang mau untuk meningkatkan produktivitas, atau juga buat nanti ke depannya setelah bisa kerja lagi untuk lebih produktif lagi. Ini adalah tips-tips yang gue dapat dari orang lain dan gue jadi catatan punya gue. Jadi jangan sampai kebeban, wah harus kayak gini. Tapi ya santai aja sih, karena pas lagi kayak gini, pas lagi pandemi kayak gini, salah satu hal yang paling penting tuh kesehatan mental. Kesehatan mental kita juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Buat penjelasannya, gue pernah jelasin, gue bakal taruh linknya di description di bawah. Salah satu alasannya juga, jangan lupa, kalian kalau lagi keseharian kan memang biasanya udah sibuk. Siapa tahu sekarang tuh jadi ada waktu lebih untuk istirahat dan lain sebagainya. Sama kayak gue juga, gue kalau udah lagi capek, gue lagi stres, gue juga cuma lying around, nggak ngapa-ngapain atau ngelakuin hal-hal yang gue suka, bahkan mungkin snacking. Jadi buat yang mau diet, jangan sampai harus diet banget. Kenapa? Karena pas lagi kayak gini, fisik kita yang paling penting. Selain kesehatan mental juga. Back to the topic, apa aja yang harus kita lakuin? Atau lebih ke kalau kita mau produktif. Di sini ada 7 poin, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama tuh tentang the golden hour. Jadi langkah pertama ini itu ngomongin tentang jam krusial di pagi hari. The golden hour ini 1 jam sebelum kita bangun. Jadi 1 jam sebelum biasanya kita bangun, kita sekarang jadi bangun lebih pagi, 1 jam. Atau kalau mau lebih boleh, silahkan. Sebenarnya ini suatu hal yang secara nggak sadar gue sendiri udah lakuin dari dulu, dari kecil. Tapi pas kecil tuh tujuan gue bangun pagi buat main game. Nonton film kartun, kayak kartun Ghost at School, Doraemon, dan lain-lain. Tapi ternyata bangun paginya itu tuh bikin kita lebih lebih kreatif. Kenapa? Karena dengan pagi-pagi itu kita ide-idenya tuh biasa keluar. Pas kita udah semalaman kita tidur, semalaman kita udah santai, badan udah rileks, udah enak, udah nyenyak tidurnya. Pagi-pagi tuh badan kita energized dan otak kita tuh fresh in the purest state. Apalagi juga biasanya kan pagi-pagi sepi. Mungkin orang-orang di rumah juga belum ada yang bangun. Jadi kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri. Intinya sih sebenarnya itu. 1 jam waktu untuk diri kamu sendiri dan 1 jam ketika baru bangun pagi itu otak kita pas lagi sangat seger-segernya. Nah, buat kamu yang night owl yang biasanya tidurnya subuh atau ya tidurnya subuh bangunnya rada siang, ini tetap berlaku. Kenapa? Karena tetap ya bangun 1 jam setelah bangunnya. Tapi biasain. Kenapa sih 1 jam lebih awal dari biasanya kita bangun? Karena biasanya kita jam segitu bangun tuh biasanya sibuk langsung kan. Sekarang kalau kita siapin 1 jam sebelumnya, di 1 jam ini kita bisa ngeinvestasiin waktu kita ini buat baca sesuatu yang berguna, atau kita mau santai, mau refleksi sama diri kita sendiri, mau meditasi dan lain sebagainya. Atau kalau Warren Buffett bilang tuh, the best investment you can make is investment in yourself. Sekarang yang kedua, buat rencana harian. Jadi, buat rencana hariannya bukan pagi-paginya ya, tapi malam-malamnya sebelum kita tidur. Atau ya, nggak harus sebelum kita tidur banget, sebelumnya juga boleh. Asal kita tahu besok tuh kita mau ngapain, itu sebenarnya intinya. Jadi ketika besok paginya kita bangun, tadi udah ada golden hour, setelah itu kita mau ngapain kita tahu. Kita buat daftar kerja yang 5 hal juga cukup sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, buat yang ini tergantung kalian mau sampai ditulis atau enggak, itu tiap orang masing-masing berbeda. Kalau gue sendiri, gue nggak sampai ditulis banget, tapi gue catat di HP gue. Jadi pas bangun pagi kita udah tahu kita mau ngapain, dan jadi nggak harus mikirin lagi kita hari itu mau ngapain. Nah, pas kita udah ngeberesin salah satu hal yang kita tulis tadi atau kita catat tadi, kita bisa coret atau kita bisa ya pokoknya udah beres gitu kan, kita tik. Kalau misalkan di HP kan dicentang gitu kan. Ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama psikologis kita. Kenapa? Karena ketika kita ngeberesin satu hal,
secara psikologis kita tuh badannya ngasih booster, ngasih kita motivasi lebih buat ngeberesin hal selanjutnya. Jadi ketika kita udah beresin hal yang tadi yang paling pertama, kita bisa beresin hal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bahkan hal ini tuh bisa ngebantu kita buat yang stres juga. Kenapa? Karena ya booster tadi. Kita kalau udah lagi pusing gak tau mau ngapain, kita bisa ngerjain hal-hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, kita rapihin meja, kita beresin barang, itu tuh sebenarnya nge-booster kita juga. Jadi hal kecil tuh kadang berefek besar juga loh. Sekarang lanjut ke yang ketiga, prioritas. Ini tuh nyambung sama yang tadi, yang kedua. Setelah kita udah bikin tadi kita mau ngerjain apa aja, kita list prioritasnya, mana yang paling penting, mana yang cukup penting, mana yang nggak penting. Dengan kita udah ngelis tadi, kita tahu apa yang harus kita kerjain duluan, kita tahu apa yang kita bisa titipin atau kita delegasiin sama orang lain, atau apa juga yang bisa kita tinggalin sama sekali, kita nggak usah kerjain. Jadi nggak harus buang-buang waktu kita. Yang keempat, fokus ini nyambung juga sebenarnya sama yang kedua sama yang ketiga. Kenapa? Karena dengan kita fokus, kita beresin satu hal dulu, itu bisa ngebantu kita yang tadi gue jelasin, memotivasi untuk hal selanjutnya. Dengan ngerjain kerjaan sampai beres, kata kuncinya nih, kerjain kerjaan sampai beres. Badan kita tuh ada hormon yang keluar yang bikin kita semakin semangat lagi, atau mungkin kita bikin kita happy. Jadi ngerjain hal kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tuh kita tetap energized. Terus yang kelima ini kalau kita lagi di pandemi kayak gini, kita nggak nyambung lah ya. Kenapa? Karena judulnya tuh ubah mobil menjadi perpustakaan berjalan, tapi kan kita nggak pergi-pergi. Intinya sih sebenarnya kita siapin waktu buat diri kita sendiri untuk belajar, ya kan? Kalau pas lagi itu sih, karena di mobil kan kita kadang, atau di kendaraan kita habis waktu, atau di perjalanan kita pakai angkot, pakai bus, kita habis waktu setengah jam, mungkin 1 jam, tergantung macetnya jalan. Tapi pas lama itu kan kadang kita nggak ngapa-ngapain, kita diem nungguin doang. Nah, di sini tuh disebut kita siapin perpustakaan berjalan kita, berbentuk mungkin buku, mungkin audiobook, mungkin e-book, dan lain sebagainya. Kalian cocoknya masing-masing kan berbeda. Bayangin 30 menit deh setiap hari. Setiap hari 30 menit kita belajar hal yang baru. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kebayang kan ilmu apa yang kita dapetin, kapasitas kita juga pasti naik. Itu sebenarnya yang dituju. Untuk tadi lagi, the best investment you can make is investment in yourself. Yang keenam itu tentang review pengalaman kita. Review pengalaman kita, ya kurang lebihnya mungkin kayak diary lah ya. Si diary ini yang berguna buat, oh ini gue bingung nih masalah ini, catat. Dan ketika kita mungkin ketemu orang yang lebih capable, lebih bisa atau pernah ngelewatin hal itu, kita juga kan bisa ngobrolin, kita bisa sharingin, kita bisa diskusi, kita bisa bagi pikiran. Karena satu hal yang gue yakin, kita bisa belajar sama semua orang. Dan kalau gue sih, gue terapin, dan pas lagi sharing-sharing itu kan kita bisa nge-review, oh apa yang gue udah lakuin bener, atau apalagi yang gue bisa kerjain yang berbeda. Tulis semua hal itu, atau ya kalau kayak gue kan gue catat buat kita di masa mendatang, buat kita di masa depan, buat self upgrade kita gitu kan. Nah, apalagi buat kita yang punya mentor atau punya orang yang mau ngarahin kita, itu udah it's a blessing lah ya kalau gue bilang. Karena nggak semua orang mau share pengalamannya dia. Kalau kita punya teman atau orang yang kita bisa buat sharingin, kita bisa diskusiin pengalaman kita. Kalau gue sendiri sih, gue bener-bener sharingin, gue bener-bener tanya, oh kalau kayak gini gue harus gimana. Yang ketujuh, perlakukan setiap orang sebagai orang penting. Jadi kalau yang gue tangkap pas lagi poin ini tuh lebih ke treat people how you want to be treated. Poin ini penting sih menurut gue, karena setiap orang yang di end of the day is still human too. So yeah, be kind and be supportive to one another. Nah, itu 7 poin yang di-sharingin yang gue dapat pas lagi ngebahas tentang turbulensi ekonomi dan bagaimana menghadapinya. Jadi inti dari pembicaraan waktu itu tuh sebenarnya satu, cash flow. Cash flow kita harus perhatiin.
uang yang ada kita harus atur sebagaimana mungkin kita bisa siapin buat masa depan, kan? Yang kedua itu produktif. Nah, yang tentang produktif itu 7 hal yang tadi. Tapi tetap yang paling penting pas lagi pandemi kayak gini itu kesehatan fisik sama kesehatan mental kita. Buat yang mau sharing atau diskusi, leave me a comment down below. Buat yang enjoy video kayak gini, jangan lupa untuk subscribe to get notified. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, stay safe, stay healthy. See you!